Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ja'at rasulina rabbina bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ehwanu bidin rahimakumullah, yang terutama yang kami muliakan dan kami cintai, beliau guru kita bersama Syekh Kiai Haji Dr. Andes Yahsallah Mansur, yang kami muliakan para alim ulama di sekitaran dusun Pandan, yang kami cintai dan kami hormati Naibul Imam Wonogiri dan Naibul Imam Brahmanan, dan seluruh umarok dan para hewan semua yang datang pada di tempat ini pada pagi hari ini. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah. Seiring ucapan lisan kita hamdalah, kita tetapkan pada hari ini kita niatkan lurus kita untuk hadir di salah satu acara yang ini merupakan bagian dari strategi atau salah satu cara kita untuk bisa mengembalikan Baitul Maqdis kepada tangan kaum muslim. Alhamdulillah, dalam sambutan awal ini, yang pertama kami mengucapkan selamat datang, sekaligus kami mewakili panitia Lajnah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyantunannya kurang bisa maksimal. Terkhusus untuk Lajnah, baik yang menyumbangkan pemikiran, tenaga, dana, dan sebagainya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan yang berlipat. Semoga Allah menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Dan semua tenaga, cairan keringat yang telah diberikan, insya Allah menjadi saksi di sisi Allah. Baik, rahimahumullah. Kalau jenengan tadi berjalan ke sini, pasti membaca apa ini namanya? Flyer. Ada pamflet besar bertuliskan, apa tulisannya? Roadmap Nabawiyah pembebasan Baitul Maqdis. Kinten-kinten ngertos artinya napa pun S2 dari ngertos. Dari ngertos ya? Sehingga situ sinten ta? Sehingga situ sinten? Nah ya berarti jenengan sing jelas ya. Baik. Ini ada kata-kata Baitul Maqdis minima seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslimin tadi di depan, bahwasanya ini ada hubungannya dengan apa? Palestina. Saya mau nanya tadi yang ikut di Baitul Maqdis atau pojok Baitul Maqdis. Beda enggak Baitul Maqdis akut dengan Al-Aqsa? Beda apa bukan? Beda atau enggak? Beda atau enggak? Beda tapi sama. Bedanya apa? Bedanya dulu. Kata Imam tadi apa? Nah, tiga-tiga sebenarnya adalah sama. Satu, tapi beda. Bedanya adalah kalau Baitul Maqdis tadi apa? Diberi nama oleh lewat hadis, kalau Al-Aqsa itu dari Quran,
Kalau Al-Quds itu dari Raja Khalifah Al-Ma'mun. Nah, jadi mesti ada kaitannya dengan Palestina. Apa yang terjadi dengan Palestina saat ini semua kita tahu. Sejak peristiwa Nakba tahun 19 Mei 1948, bahkan jauh hari sebelum itu, sampai sekarang yang kemarin puncaknya itu di tanggal 7 Oktober. Dan ini sudah berjalan 223 atau 24 hari, itu terjadi kekejaman oleh Zionis Israel. Yang bahasa kerennya kita kenal dengan genosid atau pemusnahan massal. Kita sebagai saudara mereka, kita sebagai umat Islam pasti merasa apa? Terusik hati kita. Itu apa benar, Pak? Itu benar. Sekarang masih bicara tentang Palestina, apa benar? Masih mengingat tentang Palestina atau enggak? Benar. Sekarang ini kaum muslimin sedang kalem down. Nah ini saya sangat luar biasa ketika mengetahui ada ide untuk mengadakan ta'aruf tabligh akbar yang ada hubungan dan kaitannya dengan itu. Supaya apa? Mengingatkan kembali bahwasanya masih ada saudara-saudara kita yang saat ini tertindas dan bahkan mengalami kepunahan. Coba bayangkan, dulu ini yang di Gaza saja, dulu di Gaza Utara, katanya suruh ke selatan, utara dihabiskan, selatan dihancurkan, mepet ke Rafah, terakhir Rafah juga di sana. Kalau kita memang peduli keadaan saudara-saudara kita di Gaza, saya mau tanya, coba salah satu tunjuk tangan. Apa yang menyebabkan dengan peduli dengan Palestina? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nama? Islam. Orang Palestina bukan Muslim kok. Di sana ada Yahudi dan Nasrani. Semua mengalami apa? Kehidupan yang sama. Penindasan yang sama. Apa yang menyebabkan jenengan itu mau berdiri dan peduli dengan Palestina? Kemanusiaan. Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Ya, semua benar dengan alasannya sendiri. Pasti dengan melihat keadaan ini semua akan apa? Membela Palestina. Dan alhamdulillah dengan undangan yang ada di sini semua datang. Ini kalau kita saksikan ya, penuh di sini penuh. Meskipun belum berjubel penuh. Di muslimat sana melebihi lagi. Ya, melebihi lagi. Ingat, dalam sejarah tonggaknya, Palestina itu pernah dibebaskan oleh salah satu sultan yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tepatnya pada tanggal berapa? Mau mawas betul pondok Baitul Maqdis. 27 Rajab 583 Hijriah. Beliau ini ketika membebaskan Baitul Maqdis, beliau mengambil langkah pertama kali apa? Dakwah keliling, Pak. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke desa yang lain, untuk apa? Menyatukan akidah umat Islam. Ini yang kita lakukan hari ini. Yang awalnya dengan persepsi lain-lain kecintaannya kepada Palestina, kita satukan dalam satu wadah. Satu akidah, satu tekad. Karena menurut beliau, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau umat Islam itu sudah dalam satu akidah, maka pengaturannya itu lebih
lebih enak. Dan itu terbukti. Tanggal berapa tadi? 27 Rajab 583 Hijriah. Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslim. Ini sudah total berapa tahun dalam cengkraman Zionis? Ini 2024. Berarti berapa tahun? Nah, hitung sendiri nih. Gimana perasaan kita ketika itu dalam keadaan yang demikian. Ini terakhir ya. Terakhir. Aku lihat Amir Majelis ngurek-ngurek wis tanda-tanda. Ini terakhir pesan saya. Kami telah mengkaji beberapa buku dan historis. Pasti jenengan juga bertanya, kenapa umat Islam saat ini semua pada diam melihat kekejaman yang dilakukan oleh Zionis? Yang nyatanya Zionis itu dikelilingi umat Islam. Coba Yordania, Syria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, semua itu bergerak habis. Tapi semua nggak bertindak. Semua hanya bisa mengkutuk, tapi nggak ada tindakan yang nyata. Itu sebabnya apa? Itu sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka sebuah hadis yang begitu panjang, yaitu di akhir hadis itu Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, apakah saat itu ya Rasulullah jumlah kami itu sangat sedikit? Kata Nabi, enggak. Jumlah kalian itu justru sangat banyak. Sekarang umat Islam banyak atau sedikit? Banyak, Pak. Hampir 2 miliar atau bahkan sekarang di muka bumi 2 miliar lebih. Tapi kata Nabi, kalian itu seperti buih yang di tengah laut. Penyebabnya apa? Ketika sahabat menanya, Nabi mengingatkan karena umat di saat itu mereka terjangkit penyakit namanya wah. Cinta dunia dan takut, ini yang terjadi pada kita. Nah, ini terakhir dari saya. Dengan disaksikan oleh ribuan malaikat yang mereka menaungi majelis ini. Kami mohon luruskan hati. Jawab pertanyaan saya. Ya. Luruskan hati, luruskan niat yang hadir di sini. Kita ketuk pintu Allah. Jawab dengan tegas apa yang saya tanyakan. Siap nih? Siap nih? Apakah jenengan yakin Palestina akan ditolong oleh Allah? Apakah jenengan percaya kalau itu akan segera datang? Percaya? Ibu-ibu jawab ya Bu ya. Siapkan jenengan menjadi salah satunya yang menjadi bagian pembebasan Masjidil Aqsa? Siap. Dan siap ini, sama nggak siap ya? Siap betul? Yo sing semangat ning siap. Jenengan ini musuh karo Amir Kuah. Ini ditulis Amir Kuah. Kemarin ikut sarasen tahu bagaimana kerasnya saya nggih. Dari jenengan musuh. Sekali lagi, siap menjadi atau berdiri bersama Palestina? Siap. Benar-benar siap? Siap. Dengan mengorbankan segala sesuatunya? Siap. Nah, ini sini mesti lain lagi suaranya. Antara siap dan enggaknya itu banyak yang enggak. Siap dengan dana dan doa? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Kawan, harus mengangkat tangan dengan semangat. Saksinya ribuan malaikat. Ini kan dinaungi ribuan malaikat ya. Angkat tangan ya. Nah ibu-ibu mungkin sah. Saya bawa bapak ya sing angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.